Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari koagulatif nekrosis. Nah, di sini itu 65-year-old man, yaitu seorang pria berusia 65 tahun, chief complaint yaitu acute onset severe right flank pain, yaitu nyeri hebat mendadak di pinggang kanan atau flank kanan, associated symptoms yaitu nausea and vomiting past few hours, yaitu gejala penyerta berupa mual dan juga muntah, yaitu beberapa jam terakhir. Pas medical history yaitu riwayat penyakit dahulu, prostat cancer, membranous nephropathy, vital signs yaitu blood pressure 148/60 mm raksa, pulsnya 95 kali per menit, physical examination yaitu appears in moderate distress due to pain, yaitu tampak dalam distress sedang karena nyeri, diaphoretic yaitu berkeringat atau diaphoresis, right costovertebral angle tenderness yaitu nyeri tekan pada sudut costovertebral kanan, laboratory findings yaitu urinalysis, hematuria, imaging yaitu contrast enhanced CT scan yaitu wedge shape perfusion defect in the right kidney, defek perfusi berbentuk baji pada ginjal kanan. Nah, the affected renal tissue is most likely develop with the following histologic changes over the next several days, yaitu caseous necrosis, B coagulative necrosis, C fat necrosis, D fibrinoid necrosis, E liquefactive necrosis, F yaitu tissue calcification. Di skip terlebih dahulu. Jawaban yang paling benar adalah coagulative necrosis. Nah, clinical reasoning yaitu di sini nyeri flank kanan mendadak dan juga sangat hebat, hematuria, CT scan-nya adalah wedge shape perfusion defect yaitu bentuk segitiga, riwayat hiperkoagulasi yaitu kanker prostat, nefropati membranosa. Ini sangat khas untuk infark ginjal atau renal infarction. Kondisi penting yaitu hiperkoagulasi terbentuk trombus atau embolus yaitu menyumbat arteri ginjal, aliran darah berhenti menyebabkan iskemia atau kekurangan oksigen, kematian sel atau nekrosis. What type of necrosis yaitu prinsip penting USMLE adalah iskemia pada organ yaitu ginjal, jantung, limpa menyebabkan koagulatif nekrosis, kecuali untuk otak menyebabkan liquefactive necrosis. Nah, Y koagulatif yaitu pada ginjal enzim sel rusak atau dinaturasi tidak bisa mencerna jaringan dengan cepat, hasilnya adalah struktur jaringan masih tampak tapi sel sudah mati atau inti hilang. Ini adalah koagulatif necrosis. Connect to question, pertanyaan perubahan histologi dalam beberapa hari ke depan, yaitu artinya apa yang terjadi setelah infark. Jawabannya adalah koagulatif necrosis. Final one liner yaitu wedge shape kidney infarct yaitu iskemia sama dengan koagulatif necrosis. Nah, penjelasan kasusnya yaitu di sini definisinya dari infark ginjal merupakan kematian jaringan ginjal karena aliran darah terhenti atau iskemia. Nekrosis yaitu kematian sel tidak terkontrol sehingga sel pecah sehingga terjadi inflamasi. Etiologi yaitu pasien ini punya resiko hiperkoagulasi yaitu kanker prostat dan juga nefropati membranosa menyebabkan trombus atau embolus yaitu menyumbat pembuluh darah ginjal. Patogenesis yaitu trombus atau embolus yaitu menyebabkan sumbatan arteri ginjal sehingga aliran darah menurun, terjadinya iskemia atau kurang oksigen, sel tidak dapat energi atau ATP menurun, kerusakan permanen sehingga terjadi nekrosis. Nah, patofisiologi adalah pada organ selain otak yaitu ginjal, jantung, limpa, enzim sel ikut rusak atau denaturasi, jadi tidak bisa menghancurkan jaringan cepat. Hasilnya adalah struktur jaringan masih tampak seperti bayangan, tapi sel sudah mati, itu intinya hilang, disebut nekrosis koagulatif. Sign and symptom plus alasan yaitu nyeri pinggang atau flank pain, alasannya iskemia jaringan sehingga terjadi iritasi saraf menyebabkan nyeri hebat. Hematuria, alasannya adalah jaringan ginjal rusak sehingga pembuluh darah bocor dan juga darah keluar ke urin. Mual dan juga muntah itu alasannya adalah respon nyeri visceral plus aktivasi saraf otonom. Diaphoresis atau keringat yaitu alasannya adalah aktivasi saraf simpatis karena nyeri hebat. Wedge shape defect in CT yaitu alasan adalah area yang tidak mendapatkan darah sehingga tampak seperti segitiga atau infark khas. Nah, ini paling pentingnya adalah infark ginjal itu sama dengan iskemia menyebabkan nekrosis koagulatif karena organ non-CNS.
Nah, pembahasan pilihan lain yaitu di sini B. Koagulatif nekrosis benar terjadi pada ginjal, jantung, limpa karena iskemia. A. Yaitu caseous nekrosis salah karena ini infeksi TB atau jamur, benar jika tuberkulosis paru, granuloma, TB, histoplasma. Fat nekrosis terjadi pada jaringan lemak, benar jika pankreatitis akut, trauma payudara atau lemak. D. Yaitu fibrinoid nekrosis salah karena ini terjadi di pembuluh darah, benar jika vaskulitis dan itu hipertensi ganas. Yaitu liquefactive necrosis salah karena ini terjadi di otak, benar jika stres otak, stroke otak, dan juga abses atau infeksi bakteri. F. Itu tissue calcification salah karena ini terjadi lama atau bulan dalam tahun setelah necrosis, benar jika jaringan mati lama sehingga terjadi kalsifikasi. Trik superhafal atau iskemia organ itu menyebabkan koagulatif, iskemia otak menyebabkan liquefactive.